Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan memberikan tutorial cara memasukkan soal di aplikasi CPT. Langsung aja tanpa membuang waktu. Langkah pertama pastinya buka Google atau Chrome. Nah, ini lewat laptop, komputer atau layar HP pun bisa. Cuma saya sarankan untuk tampilannya lebih luas, lebih nyaman dipandang menggunakan laptop atau komputer. Nah, pertama masuk di alamat ini, saya close dulu. Masuk di alamat cpt.malabror.sch.id, enter. Nah, di sini masukkan username dan password dengan masing-masing. Nah, setelah itu jangan lupa ini di checklist, lalu login. Lanjut, di sini ada beberapa menu untuk guru dan yang tampilan di sini ini untuk wali kelas, ada tambahan wali kelas. Kalau guru biasanya bedanya nggak ada wali kelas itu dok. Di pertama ada menu beranda, ada profile ini untuk profil dengan masing-masing, bisa tambah foto atau edit. Terus profilnya bisa dilengkapi juga. Ada pengumuman wali kelas, bagi wali kelas, ada ujian ulangan. Kita langsung aja di ujian atau ulangan. Kita fokus di sini. Ini ada beberapa menu, banyak bank soal, jadwal, cetak, status siswa, hasil ujian, analisis lengkap. Kita fokusnya di bank soal saja dulu. Kalau kemarin sudah kita pernah buat tutorial koreksi, hampir sama. Koreksi kemarin kan di hasil ujian. Kita sekarang fokusnya di bank soal. Nah, di sini jangan bisa lihat ada beberapa tombol, tambah bank, copy bank. Kita bisa lihat menggunakan filter soal-soal yang sudah pernah kita buat. Nah, ini beberapa soal yang sudah saya buat kemarin. Ini soal lama, jadi bisa dibiarkan saja, nggak apa-apa. Nah, ini saya contohkan, tak hapus dulu. Di sini jenengan bisa dengan dua cara. Kalau sudah pernah buat bank soal, bisa dengan copy bank atau tambah bank. Nah, saran saya biar gak bingung, tambah bank soal. Nah, di sini kita pertama ketikkan kodenya dulu. Misalkan kayak ini ada contoh bahasa Arab, informatika, PKN. Seperti halnya kayak singkatan, kode itu kita buat singkatan saja. Kalau saya misalkan kita contohkan PKWU. Jangan lupa tambahi kelas, pakai Romawi boleh atau pakai angka boleh. Yang penting bisa buat menandai saja biar tahu kelas berapa. Nah, mapel ini sudah jelas, ini mapel nanti yang keluar sini adalah mapel yang jenengan nampu. Jadi misalkan jangan cuma ngajar matematika, ya ini yang keluar cuma matematika saja. Ini karena saya kemarin ada prakarya dan informatika, dia ada dua. Kita pilih mapel yang sesuai, terus gurunya pastikan namanya jenengan, levelnya. Nah, ini karena tadi saya ingin buat kelas 10, ini levelnya juga pilih 10. Kelasnya, nah ini rombelnya rombel 10. Kalau ini dengan kelas 11, ini pastinya ada kelas 11. Seperti itu. Terus kita isikan jumlah soal, pilihan gandanya berapa, misalkan ada 20. Terus bobot, nah bobot ini jenengan yang bisa nentukan. Jadi pilihan ganda itu nanti nilai maksimalnya berapa, yang kita buat 50. Terus kompleks, nah ganda kompleks ini tidak hanya pilihan ganda jawaban lebih dari satu, tapi nanti di soal benar salah itu juga masuk di ganda kompleks. Jadi misalkan jawaban lebih dari satunya ada 5, benar salahnya ada 5, berarti ini tuliskan saja 10. Bobotnya bisa 30 misalkan. Terus misalkan ada menjodohkan lagi isian, uraian. Nah, ini bisa jangan isikan sesuai dengan soal masing-masing. Misal saya pakai dua ini saja. Ini tak buat 50 berarti. Ya, total bobotnya di sini ada 100, total soalnya ada 30.
Ini biarkan saja, ini aktif biarkan saja juga, langsung klik simpan. Oke, setelah selesai, ini ada dua metode memasukkannya, ada import melalui template atau langsung buat soal. Ini saya contohkan dulu melalui import soal, klik saja, setelah itu download template. Nah, setelah terdownload kita buka templatenya. Nah, di sini ini jangan lupa di enable editing. Nah, ini sudah ada contoh satu soal yang bisa menyesuaikan sendiri. Nah, jumlah di sini kan ada banyak. Nanti yang tidak terpakai bisa dihapus. Ini contoh untuk benar salah, benar salah. Terus ada jawaban lebih dari satu. Ini tak beri contoh, nanti masukkan beberapa soal aja. Terus selain itu di bawahnya ini ada template untuk menjodohkan isian singkat, uraian. Oke, kita lanjut. Ini yang tidak perlu kita hapus saja. Langsung tinggal di blok, dihapus. Karena nanti akan berpengaruh di soal yang dijelaskan kalau tidak dihapus. Kita kembali ke atas. Ini ada contoh satu, ini saya biarkan saja contohnya seperti ini. Jadi ini saya berikan contoh beberapa mata pelajaran untuk memasukkan soal. Yang pertama ada matematika. Nah, ini saya sudah siapkan soal. Misalkan kayak akar ini kita kan copy nggak bisa. Ini contoh yang agak susah ya. Kalau cuma tabel-tabel sih mudah, bisa di copy. Biasanya yang susah itu kayak akar, pangkat, terus pembagian. Kita beri contoh satu aja. Ini saya copy di template soal. Nah, ini bisa seperti ini, cuma nanti ketika diupload itu tidak akan muncul seperti ini. Makanya saya yang paling sering itu tak buat menjadi gambar, jadi saya screenshot. Ya, memang saran saya kayak soal matematika itu nanti langsung di aplikasi. Ya, screenshot biasanya kalau di komputer pakai Win Shift S. Nah, seperti ini kita sesuaikan ini kursor ini. Slide. Nah, masukkan ke template. Ctrl+V langsung. Ini jadi formatnya gambar. Seperti ini. Baik, untuk matematika tidak saya teruskan karena saran saya langsung saja di aplikasi, langsung buat soal langsung di webnya. Terus kayak bahasa Arab pun sama, misalkan bisa di copy, bisa, silakan, monggo. Ini langsung saya copy. Kalau memang munculnya masih sama dengan soalnya, monggo boleh. Kayak mapel akidah, maaf Kurdi dan sebagainya, yang butuh Arab bisa seperti ini. Nah, untuk jawaban biar kalian dengan cepat, misalkan ini ada ABC, pastikan di sini sudah sesuai ya. Ini langsung dengan copy ABCDE, copy di Ctrl C, di copy. Setelah itu di template ini langsung di blok juga ABCDE, Ctrl+V. Nah, ini akan langsung bisa. Nah, kunci jawabannya bisa langsung dicentang di samping pakai V ya, klik V. Besar kecil sama saja. Penting huruf V, jangan huruf P, bukan F. Betul ya? Nah, ini contoh. Terus kalau gambar bagaimana? Gambar sama kayak tadi, kayak di screenshot. Jangan bisa di copy. Ini saya ada contoh gambar. Ini Ctrl C, langsung masukkan. Nah, agak sesuai. Yang bisa udah atik biasanya di pakai Word text, ini langsung inline text.
seperti itu. Ini saya save dulu, saya save. Nah sisanya kalau kosongan tidak masalah, tapi kalau ada isinya wajib dihapus. Ini kalau ada isinya itu nanti juga akan ikut terupload di aplikasinya. Oke, saya coba upload langsung ini. Jadi masih di menu import sama browse. Nah template di upload. Nah akan muncul soalnya dengan upload tadi. Nah, ini yang saya coba tadi. Kalau ada isinya pasti dia akan ikut terupload seperti ini juga. Oh iya, saya contohkan lagi untuk yang benar salah. Nah misalkan ini kebanyakan, ini bisa jenengan hapus, di blok saja, terus backspace, ini pilih delete entry row. Oke. Nah untuk selanjutnya bagaimana? Bisa dengan copy, setelah di blok semuanya, Ctrl C langsung ke Ctrl V, jumlahnya berapa, menyesuaikan kebutuhan soalnya. Benar salah pun sama, misalkan jangan pakai true false atau yes no. Nah, boleh monggo. Ini tinggal di blok semua, Ctrl C V. Seperti ini. Itu. Nah kuncinya pun sama, pakai huruf V di sebelah jawabannya benar. Seperti itu. Jangan terbalik nanti yang ganda kompleks dengan pilihan ganda biasa. Terus kalau ada isinya dan sebagainya sama, tinggal mengikuti contoh template yang ada. Ini kalau pakai template, jangan lupa di save. Oke, kita coba upload ulang. Terus lagi. Bisa ya, kita kembali dulu, import, browse, template, upload. Nah ini kan muncul, ini yang saya tunggu tadi. Setelah itu di upload, ini akan muncul sukses total soal berapa, total yang diimport berapa, statusnya sukses. Klik OK. Itu cara yang pakai import. Nah sekarang kalau cara yang buat soal langsung, nah, menunya kan berganti, tapi ini bisa dengan buka lewat detail. Sama buat soal ada di detail. Ini tulisannya belum selesai. Kenapa? Karena soalnya memang belum masih kurang. Dan juga kalau ini bisa di checklist, simpan soal terpilih. Nah ini ada instruksinya. Soal pengganda terpilih 3, seharusnya 20. Nah, kita oke saja. Berarti masih kurang. Cara buatnya bagaimana kalau kurang? Ini sama halnya kita buat dari aplikasi langsung. Ada di sini ada reload, download, tambah atau edit soal. Klik tambah atau edit soal. Ini akan muncul 2 soal yang setelah kita buat tadi. Ini ada 3, kenapa? Karena tadi ada 1 soal yang kita inputkan gambar saja, cuma nggak ada pilihannya. Sini bisa dihapus, remove image. Nah kalau langsung di sini bisa dia langsung copy, misalkan ini tadi kayak matematika, set di blok soalnya saja, di copy, di sini di paste. Nah, seperti ini. Kadang agak nge-lag ya aplikasinya. Nah ini ada beberapa soal yang tidak muncul. Kenapa? Karena memang tadi yang saya sebutkan soal-soal kayak yang pakai fungsi ini susahnya. Solusinya bagaimana? Kita pakai screenshot. Jadi modelnya gambar. Selesai, dibuka lagi. Ini dihapus saja, langsung paste. Ini ada gambarnya seperti ini. Mungkin nanti bisa disesuaikan sendiri.
Atau kalau mau agak ribet sedikit, ini misalkan di jawaban A ini ada tombol insert match. Nah, di sini kita bisa ketik atau copy dari ini. Nah, kita copy ini di paste. Nah, akan muncul seperti ini. Insert. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini moga menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Nah, ini langsung kalau tambah soal tambah lagi. Jangan lupa di paling bawah ini ada kunci jawabannya. Oke ya, kita lanjut misalkan kita buat soal yang lain. Misalkan ini saya ada sarap, sama kita blok C, sini cetak alf. Nah, kalau nggak sesuai, kalau nggak sama dengan soal, bisa dengan pakai screenshot tadi juga bisa juga menyesuaikan. Terus ini kalau langsung, jangan lupa nanti setelah selesai semua jawaban benar, klik simpan. Nah, ini kalau ada masih kosong tetap nggak bisa disimpan. Nah, soal atau jawaban tidak boleh kosong, ya kan? Ini pilihan ganda. Terus pilihan ganda kompleks sama, cuma nanti jawaban yang benarnya ini dicentangi A, B, C, D, E. Misalkan kok pilihannya sampai F, G, H, I, ini bisa ditambah jawabannya, atau mau dihapus bisa. Seperti itu. Lalu copy pastenya sama. Di menjodohkan pun ini bisa. Nah, misalkan kayak ini soalnya, jawabannya bisa diedit. Misalkan ini menjodohkannya kompleks, ada stimulusnya satu, terus nanti ada satu apa ya, kayak pasangannya, atau mau dibuat model lain pun bisa, model satu baris banyak jawaban. Kayak misalkan benar salah bisa taruh sini juga, ada satu nanti stimulus, terus nanti pilihannya cuma benar dan salah, itu juga bisa. Isian singkat lebih gampang lagi, tinggal berikan soalnya di sini, taruh jawabannya. Esai uraian sama dengan isian singkat. Seperti itu. Ini tak berikan contoh soal upload yang sudah jadi dulu. Nah, ini kan tadi sudah import, mau import lagi bisa, tapi cuma nanti soal yang sudah diimport tadi akan terhapus oleh sistem. Kita lanjutkan, kita upload soal, pilih soal yang sudah jadi. Kan soal yang saya upload 50. Di sini kita lihat detailnya lagi. Ini tak pilih semua. Nah, gak bisa kan ya, karena seharusnya cuma 20. Tak ulangi, coba. Kurangi, simpan. Nah, sukses 20 soal terpilih. Oke. Kita ke ganda kompleks. Di sini coba. Seharusnya 10, berarti masih kurang 5. Nah, kalau apa ini bisa dengan diedit di soalnya. Jadi di sini diedit. Misalkan cuma 5, klik 5 saja. Masuk detail lagi, kompleks, pilih semua,
simpan. Selesai. Seperti itu saja. Sampai sini mungkin nanti kalau ada kebingungan bisa langsung kontak WA aja. Cukup nanti sampai situ, sampai bang soal. Nah, untuk setelah selesai penjadwalan sebagainya nanti biar admin yang menjadwalkan. Ini jangan bisa sendiri menjadwalkan harusnya. Misalkan tambah jadwal di mapel apa, bang soalnya tadi dipilih, jenis ujiannya misalkan PAT, terus tanggal mulainya kapan, expirednya kapan, durasinya berapa menit, durasi ini maksimalnya, terus ini durasi minimalnya, soalnya mau diacak atau tidak, menggunakan token atau tidak, ini ada di sini semua. Nah, untuk cek status siswa sudah mengerjakan atau belum bisa lihat di hasil ujian kayak kemarin seperti koreksi. Seperti itu. Terima kasih. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.